cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek tanggal lahir tempat tanggal lahir kecukan. Hai, ketemu lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa edisi ke-9. Ya, jadi seni bukan hanya di atas panggung. Merawat seseorang, menjadi teman untuk saudara yang lain juga ada seninya. Seperti yang kita temui sekarang, ada sepasang suami istri yang menemukan seninya merawat orang dengan gangguan jiwa. Jadi sejak tahun 2007, sepasang suami istri ini mendirikan sebuah panti bernama Panti Jati Adula Ministry. Panti yang menampung dan merawat orang dengan gangguan jiwa, orang-orang yang terbuang, yang menggelandang di jalan, kemudian mereka bawa secara sukarela dan mereka rawat di sini. Terhitung sejak 14 tahun yang lalu, mereka sudah merawat kurang lebih 75 orang pasien. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol dengan Pak Robert dan Ibu Kristiana. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, dulu tuh awalnya gimana kok bisa tergerak untuk ini, yuk kita rawat yuk orang dengan gangguan jiwa, terus sampai mendirikan sebuah panti gitu. Mungkin Bapak atau Ibu bisa cerita. Awalnya sih kita buka panti ini ya karena itu kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang di jalan, yang mengalami gangguan jiwa. Memang kalau secara pribadi saya punya kerinduan untuk melayani seperti ini. Tapi kan istri dia kan seorang sekuler, seorang guru bahasa Inggris, dia kan maunya ngajar. Ya dia untuk melayani seperti ini kan seolah-olah ini kan fokus di tempat ini, nggak bisa berkarya di luar. Ya betul, dia harus di dalam untuk melayani seperti ini. Ya tapi ya puji Tuhan sih kami memulai ini tahun 2007, kami ngambil di jalan. Di jalan kita ambil ya dengan kemurahan Tuhan ya. Kami layani 1, 2, 3 orang, makin bertambah. Wah itu saya dengan istri, wah kita kewalahan. Ini kami secara manusia untuk kebutuhan mereka ini kan setiap hari kan mereka butuh makan. Wah ini istri kan ngajar bahasa Inggris, ngelesin ya upahnya untuk mereka makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, berbulan-bulan kita masih mampu. Tapi kalau sudah sampai bertahun terus, wah kita nggak mampu lagi. Ya itulah kasih karunia Tuhan. Kami dengan istri, kami sepakat ya kalau memang Tuhan izinkan kita buka panti ini, pasti Tuhan akan Tuhan tolong ya. Ya gitulah awalnya seperti itu. Terus Ibu berarti awalnya juga setuju gitu? Awalnya nggak setuju, Tuhan kamu dulu istri. Awalnya ya nggak setuju, Mbak. Karena merawat orang seperti ini kan kita seperti menunggu orang sakit di rumah sakit. Harus ada yang standby. Ya, karena itu kita berbagi yuk. Karena memang panggilan suami seperti itu, kita sebagai istri masa kita nggak menopang. Kita nggak ya. Oleh karena itu kami sehati, oke lah kalau begitu 2007 20 Agustus kami mengawali. Saya tekatin apapun yang terjadi, nek memang itu Tuhan yang suruh, pasti ada jalannya. Seperti itu. Terus. Amin. Terus ini Ibu di sini dibantu oleh berapa orang Bu untuk membantu ini merawat pasien ini, dibantu oleh berapa yang membantu, berapa orang? Di sini yang bantu kita ada 10 orang. Ya mereka punya hati, mereka melayani tempat ini, ya itu dengan hati yang terbuka untuk melayani seperti ini, ya dengan kasih kemurahan Tuhan, ya mereka mau untuk melayani seperti ini. Tapi awalnya mereka nggak mau, bau itu. Ya awalnya, tapi karena udah kebiasaan, karena mungkin mereka ada panggilan jiwa juga. Saya melihat, emang awal-awalnya mereka nggak mau, karena berpikir orang
gangguan jiwa itu kan keras. Iya. Kalau saya dipukul kemana katanya gitu. Ya tapi karena hari pertama, hari kedua kita beri mereka sport, ya sampai berbulan-bulan mereka dirangkul, enak ternyata ya melayani seperti Karena ini. mereka mulai menikmati Iya, pekerjaannya. iya. Karena mereka rangkul, mereka kasihi, ya mereka mampu untuk melayani. Oke, jadi awalnya memang mereka dengan sukarela ya. Ya sukarela. Oke. Terus ini Oh, saya tambahin Oh, lagi iya, ya. Kalau mereka ini kan ada yang dari sekuler. Ya kita bilangin aja kalau mereka mau melayani seperti ini. Kalau apa yang bisa kita lihat pasti bisa kita kerjakan. Kita juga kasih motivasi untuk mereka mau melayani di tempat seperti ini. Allah bisa karena biasa. Ya, jadi dia tersport itu tuh. Harus kalau kamu membuka hati mesti kamu akan bisa menikmati, ya pasti bisa. Allah bisa karena biasa. Gitu. Iya. bisa karena biasa. Iya. Iya. Di situ saya itu dalam 1 bulan sama 1 bulan 2 bulan itu saya nggak berani untuk megang gitu, nggak berani. Saya cuma bilang sama ibu, Bu, saya mending masak aja gitu. Jadi saya nggak berani untuk megang seperti itu gitu kan, karena juga buang sembarangan gitu kan. Terus ibu melatih saya, Denny harus bisa untuk memandikan cewek gitu. Jadi saya juga di situ pertama kali nggak mau, kayak malu-malu seperti itu. Kayak saya kan di situ saya kenal itu Iin gitu. Nah, saya bersembunyi ke belakangnya Iin, gimana supaya ibu nggak lihat saya untuk memandikan gitu. Ternyata ibu masih lihat saya, jadi saya beranikan diri untuk tetap bisa gitu. Saya sudah 51 tahun tinggal di wilayah RT 03 RW 11 karena memang saya lahir dan besar di sini. Jadi lebih duluan saya ketimbang panti ini berada di wilayah RT 03 RW 11. Jadi saya selaku ketua RT memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya anak-anak yang ada di Adulam ini adalah anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, mengalami gangguan mental yang mereka itu perlu diperhatikan, bukan untuk diasingkan. Selain itu saya juga bertugas sebagai humas, sebagai narahubung di Panti Adulam Ministry ini. Sebisa mungkin saya mempromosikan ataupun mencari koneksi baik secara langsung maupun lewat media sosial, sehingga sampai hari ini Panti Adulam sudah banyak dikenal orang, dan mudah-mudahan ini akan terus berlangsung sehingga keberadaan saudara-saudara kita ini bisa terbantu dengan adanya uluran tangan dari para dermawan. Oke. Nah, terus ini rutinitas orang-orang di sini ini dari pagi sampai malam tuh ngapain aja tuh pasien-pasien di sini? Kalau mereka pagi mereka bangun bersih-bersih, itu mulai jam 6 udah bangun semuanya. Semuanya Iya, tapi kan pengerja jam 5 harus bangun. Oh iya, nyiapin ya. Nyiapin. Ya kadang pagi-pagi itu kita kerja bakti, karena mereka anak-anak itu kadang kencing sembarangan, kadang kotorannya di tempat tidur. Iya, jadi ya pagi-pagi harus disiapin dulu, baru karbon disiram dulu, baru setelah itu baru dimandiin, habis dimandi baru ditaruh di sini, baru mereka olahraga jalan-jalan biar sehat, baru jam 7 makan, baru setelah mereka dengan televisi, dengan musik lah mereka itu, baru jam 9 mereka masuk lagi, karena kita ngontrak di sini kan ada gudang, nggak boleh ini harus kosong jam 9. Iya, jadi mereka Bergantian. masuk jam 9, baru nanti jam 11 keluar lagi untuk apa lagi Aktivitas lah ya. aktivitas, jam 12 makan lagi. Habis itu makan, ya udah istirahat lagi. Baru jam 3 bangun lagi. Jam 4 semua mandi sore bareng lagi. Baru jam 6, jam 6 baru makan. Jam 6 baru masuk lagi semuanya istirahat. Jadi memang teratur ya Iya, mereka aktivitasnya iya, terorganisir ya. Iya. Ya intinya sih kita untuk sehari seperti dulu. Nanti ke depannya kita memiliki satu kerinduan
anak-anak ini yang sudah sehat-sehat ini bagaimana kita karyakan itu nanti ke depannya itu punya kita punya visi, punya kerinduan anak-anak ini yang sudah sehat-sehat ini Sudah mulai pulih nah, gitu pulih kita nanti tempatkan di tempat yang luas untuk mereka bercocok tanam, jalan lele, jalan kambing itu nanti visinya ke depan. Iya. Bagus. Jadi itu mungkin semacam terapi juga ya, Pak. Amin, betul terapi ya. Biar semangat. Kalau mereka kita suruh diam dulu udah sia-sia kan kasihan. Iya, benar. Jadi kan wawasannya tidak tersalurkan pikirannya. Kalau pikirannya tersalurkan, hobinya tersalurkan, ya tambah sehat. Iya benar. Jadi mereka diberikan aktivitas, Iya, betul, kegiatan gitu ya. Oh, jadi kita kalau ngomongin soal terapi dan treatment nih, ini treatment atau pendekatan apa sih yang dipakai Bapak sama Ibu untuk teman-teman di sini itu untuk merawat mereka? Pendekatan apa yang dipakai? Gitu? Ya sebenarnya tuh simple sebenarnya sih untuk mulai seperti jangan terlalu kita orang stres itu berat itu kan. Sebenarnya itu mulai dengan kasih aja. Sebenarnya itu karena mereka dari pasien yang kami tangani sini rata-rata 80% karena putus harapan, kecewa, jadi patah hati. Iya depresi karena itu. Kalau kita baru dengan kasih kita rangkul mereka. Kalau obat itu sebenarnya cuma hanya itu alat aja itu cuma hanya membantu aja. Tapi yang sebenarnya untuk mendukung untuk mereka bisa sehat, untuk pulih kerangkulan kita. Kasih dari keluarga, dari masyarakat, kalau mereka diperhatikan, dirangkul, dikasih, ya pasti mereka dengan lambat laun mereka akan pulih. Tapi karena situasinya kadang mereka tuh dikucilkan, diasingkan, jadi mereka minder. Aku ini kan, ya udahlah, jadi nggak lagi semangat lagi hidup. Karena hari yang kami tangani anak-anak ini karena udah putus harapan semuanya udah lama. Coba waktu itu mereka alami sakit cepat ditangani, ada harapan tuh sembuh, dibantu dengan obat, dibantu dengan dipacu dengan keluarga, ada kasih sayang, itu ada harapan tuh sembuh. Tapi karena udah ya seperti ini, ya udah lama, jadi udah ya. Tapi kita tetap berusaha terus semampu kita, itu yang kita lakukan. Terapi kita itu pendekatan dari hati ke hati. Iya, gitu hati ke ya, hati. Biar mereka nyaman dan aman gitu ya. Tidak ada teori-teori yang lain kita nggak pakai. Memang ada orang-orang mengatakan ya ada katanya dipicit lah, di terapi seperti inilah. Itu hanya bantu sedikit aja. Yang membuat mereka itu sehat itu kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Pendekatan dari hati ke hati, memberikan kasih sayang sampai mereka merasa aman dan nyaman di keluarga. Iya, keluarga. Inilah yang memperhatikan saya. Inilah teman saya, inilah ibu saya, bapak saya merasa seperti itu. Jadi mungkin bapak ibu sendiri juga kayak merasa jadi ibunya. Iya, karena kadang-kadang mereka mengeluh ke kita. Bukan langsung bapak, langsung ke kami. Bu, ini begini misalnya gitu. Oh ya. Bisa ya Bu mereka? Iya, Bisa mereka komunikasi, cerita. bisa. Ada yang seperti itu, ada juga yang diem baik nangis tiba-tiba harus kita rangkul, tanyain kenapa nangis, tadi nanti mereka memberitahukan. Oh, oke. Jadi kalau mereka yang pasif itu biasanya ibu dan bapak yang mendekati. Iya. Benar-benar dikulik. Inilah keadaan kamar cewek. Iya. Ini sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Kemarin kan ibu ngomong nih bahwa ibu ini walaupun di sini pasiennya tuh ada bapak, ibu-ibu yang udah tua, tapi ibu tuh malah mereka tuh anak-anak. Iya, Seninya tetap tuh anak. Di situ, katanya. Gimana Bu ceritanya? Karena mereka sifatnya seperti anak, Mbak. Kalau mereka mengeluh apapun, menganggap kita Bu pulang, ya kan? Ya, bener. Mereka juga manggil Bu pulang. Ya. Ibu pulang. Baik, mau kemana? Mau keluar cari nasi. Ongkose jamnya jam 12 tak nasinya datangnya ya. Baik, duduk dulu. Ini keadaan cewek-cewek yang bisa kita arahkan, ruangan cewek yang bisa kita arahkan di sini. Terus ini juga yang sudah bagus. Ini juga di sini, di luar sini posisinya ada yang seperti ini. Loh Mbak Kamtina, ini kami terima pasien pertama kali. Cewek. Sampai sekarang masih. Iya, karena anaknya nangis sama saya. Sebetulnya saya nggak mau buka cewek. Saya maunya yang cowok karena cowok yang ngurusin bapak. Nek cewek kan traumatis saya kena ya. Karena anaknya nangis-nangis, akhirnya saya terbeban. Ya wis lah, kita buka cewek. Gitu. Awalnya Ya kan? Dari Bu Kamtina. Kalau makan cuma 1 sendok, minum seteguk.
Kalau tidur di bawah kolom. Ku terapi supaya dia hidup normal selama 3 bulan tidur di kasur, akhirnya bisa bantu-bantu. Iya, itu bener-bener pendekatan ibu harus Iya, terus ini ya Bu. piye carane gitu. Iya. Piye carane supaya ini seminggu saya dalemin ini. Gimana tuh supaya anak ini makannya dengan normal seperti itu. Ada apa sih? Tak. Terus kami doain, tetap kami doain, kami rawat, kami mandikan. Bosan enggak harus ibu mandikan. Sambil ku doain, kita mandikan. Akhirnya dia ngerti siapa dirinya. Gitu. Terus karena dia di jalan kan, karena dia masih reproduksi masih terjadi toh, itu terjadi pembengkakan di alat vitalnya. Terus tak kasih betadin, tak bersihin pokoknya. Nggak seperti ibu saya, kalau aku anggap seperti itu, ku bersihin benar 3 bulan sembuh. Seperti itu akhirnya dia berterima kasih, terus mengerti kita. Jadi manut ya kan ya. Iya, itu Mbak Kamtina. Ya, ini Mbak Kaliem. Dan ini ya Bu ya, ini kan Ini Mbak Rere, ini pinter nari. Sini Mbak Rere. Wah, yang tak cerita. Ini dari Keraton Timur ya Mbak Rere ya. halo Mbak Rere. Cantik. Ini sarjana ini. Ya cantik itu Pak. Iya. Gitu lah. Ini sarjana ini, pinter kreatif. Iya. Ini kan gua. Pikiran sana. Iya. Suka menari? Seneng Ya, menari? senang. Wah, cantik loh. Mau beraction ini Mbak RT. Senang. Mbak Rere. Ya ini Mbak Rere itu seperti ini. Tapi kalau kita pendekatannya ya, misalnya dia memakai apa-apa yang nggak benar, kita nggak bisa langsung ngambil, enggak. Kita bilangin pun dia marah. Marah. Cara pendekatannya kita ajak dia untuk ke aula, baru kita ambilin apa yang enggak pantas dia pakai, apa itu baru bisa. pelan-pelan. Iya. Ini pendekatan seperti ini. Kalau ngomong terus bahasa Inggris keluar, nek marahnya. Luar biasa Mbak Rere ya. Iya. Tuhan Yesus itu baik kan? Iya, Tuhan Yesus baiknya. Iya. Ini Mbak Rere. Yusufnya. Iya. Ini orangnya kreatif, Mbak. Iya, kayak apa misalnya Bu? Apapun misalnya kresek itu kan kotor. Itu dia cuci terus dia bikin bunga. Wih, kreatif Iya ya kreatif. ternyata. Terus seperti ini kan kalung sepatu, biar bisa bikin kalung. Ini bikin dari sendiri? ini dari sandal yang rusak-rusak dia kumpulin, dia bikin kalung. Ini memang orangnya kreatif ini ya Mbak Rere ya. Iya. Dan Ibu membantu menyalurkan ini ya Bu ya. Kreativitasnya Mbak Rere. Semoga terus tak kasih. Puasanya kan puasa. Iya. Di lautnya. Enggak usah ya. Pak Tikramas toh, Duk? Iya. Oh ya wis. Pensiun. Ya. Ini keadaan. Ini Mbak Meni yang nakal ini kita rantai. Sahur-sahur. Ya. Ini kita rantai, kita sendirikan. Ini sudah hancur Mbak Meni ini. Oh iya. Iya, makanya kita rantaikan sendiri. Karena apa? Kalau dia kita taruh di sini menghancurkan tempat tidur. Gitu. Ini sudah hancur Mbak Meni. Resikonya itu loh Mbak. Iya, harus di Engko sik. Terus. Iya, engko sik to yo. Ini anak-anak yang kalau dia di luar main-main enggak bisa. Ini harus dimasukkan di dalam ya. karena apa Bu? Ini memang spesial karena tiap malam apa menjerit-jerit gitu loh, merusak. Nah, tapi mereka pelan-pelan baik. Mbah ini namanya Mbah Resmi, Mbah Sri Resmi, Mbah Walina Resmiati. Ya, ini dulu tukang pijat. Ya, sekarang pun masih tetap, ya masih kreatif. Kalau capek dia pijit-pijit, tapi dari Malaysia. Terus oleh keluarganya dia sudah lepas, nggak mau. Iya. Ini sudah tak goleki, ketemu, mereka memang sudah mereka lepaskan. Nggak mau tahu gimana. Iya. Kalau masa itu kalau polisi itu kali komandani kan, Oh iya. pengawal pembesarnya. Iya. Makcik, Makcik, bahasanya masih ya. Desanya kemana? Kalau balik ke Jogja mana? Iya. Dan Jogja, Iya. Desa Trisip, Iya. Jalan Gunung Merapi. Iya, dia tahu alamatnya lengkap. Nah, terus masuk niku kula
Titimek mak belum kayak Iya. Titimek mak Iya. Lakarta. Nah, ya Laparta, kamu enggak, ya kamu, iya. Sekolah dikai duit 200 tinggalin yang pulau Iya. nembung ya ora apa-apa. Iya. Terima kasih wae apik-apik nek ya mbak ya arep ana sing lara, apa ana sing kesel-kesel Dijeti, oh gitu. Jadi saya kadang naik capek, masuk angin, baik panggil. Iya. Nanti pulangnya bingung, kita turunkan lagi ke sini. Karena ini senangnya jalan, jadi iya jalan, dan orang kan kalau di jalan bagaimana? Jogja. Jalan terus. Keluarganya kita kembalikan tidak bisa mampu. Kan mereka juga orang kekurangan untuk makan sehari-hari tidak bisa seperti itu. Terus nandur pari pun podo gabu kabeh, parine pari rening mah. Ya, seperti itulah ya. Berarti ini karakternya kan macam-macam banget. Iya, iya, kan, sip. Jajan. Jadi Iya. itu bener-bener Harus menggali ngerti. satu-satu ini Iya. nggak kreatif kalau nggak wah nggak bener-bener Iya. menggali. Karena hikmah Tuhan Iya. aja. Ya, Mbak. Ya. Nah ini kan ya itu tadi karena memang merawat mereka ini kan nggak mudah gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu pernah nggak sih merasa down, lelah, terus yang atau malah justru kadang mereka yang jadi hiburan buat Bapak Ibu gitu kadang. Ya secara manusia sih ada sih, kita kan tak manusia. Iya. Kadang kita jenuh juga kadang Iya. tapi kan itu bisa kita atasi dengan hati. Kalau hati kita sukacita, semuanya akan luntur, semuanya Betul. kegelisahan Beban kita hilang. itu, kecapean kita akan luntur, semua kekesalan kita akan luntur kalau kita dengan kasih melayani. Itu memang secara manusia kadang kita bosan juga. Ya tetap capek juga ya, Capek Pak. juga. Aduh kok gini terus, aduh Tuhan capek juga. Tapi kan karena kita hawa dari hati, kita dari dengan tulus, maka di situ kekuatan. Ada juga kekuatan secara tidak langsung, ada kekuatan dari Tuhan yang Yang selalu kita menguatkan. dikuatkan. gitu. Amin. Ya perlu sih kadang-kadang kita pergi Refresh relax ya. ya, Iya, bener, ya kadang-kadang dengan keluarga, memang ada seperti itu ya. Kadang kita lakukan itu namanya manusia. Iya, kadang Ya, lelah juga. ya. Jadi kan ya secara manusia memang kita pernah ada, ya itu kan tidak terlalu lama-lama. Itu nanti kalau kita seperti itu, yang kita layani seperti itu, Iya. bagaimana? Iya, Dan bener. nyambung kan? Iya benar. Jadi tetap kita dengan hati, tetap kita harus kuat. Ya. Iya. Niat dari awal juga harus kuat. Iya. Iya. Atau mungkin kadang pernah nggak Bu, malah justru mereka ini yang menghibur Ibu gitu ya, lagi sedih ternyata kelakuannya ada-ada aja. Ada-ada aja. Hera. Kadang-kadang mereka itu menjahilin kita, ibu nyolekin kita juga terjadi. Terus kadang ibu kok begini-begini gitu. Jadi membuat kita ketawa padahal kita baru capek. Nah, terus kadang kalau kita capek mereka, Bu capek, tolong dipijit. Iya. Itu hiburan juga. Jadi kan kita akhirnya nyantai kalau badan itu ya. Seimbang ya Bu. Iya. Ternyata malah mereka yang bisa kayak Iya. Ya, karena diurut kita. Kita kadang dipijitin, diurut, ya ngerti. Ibu tadi capek tuh habis belanja begini-begini, mereka ngerti ya. dekat jadi udah Iya. itu Iya. keluarga. dan sedikit Iya, Bapak iya. Ibunya sendiri. Iya, seperti itu. Oke. Terus gini deh Bu, kalau ngomongin panti ini sendiri nih harapan apa sih yang Bapak Ibu apa ya, cita-citakan ke depannya untuk perkembangan panti ini Jati. sendiri, mungkin juga terkait dengan harapan pada pemerintah atau masyarakat sekitar gitu. Ya kita sih ya namanya pun manusia kan, kita berharap ya, kita sih saran kita sih, kerinduan kita sih, kita merindukan kehadiran pemerintah itu ya lebih lah kepada kita, yang mana kita dari Satpol PP juga kita terima orang-orang dari OGDT yang berkeliaran di jalan ditaruh di sini, dari dinas sosial juga ada yang taruh di sini. Kita sih rindu ada bentuk perhatiannya atau kasih sayangnya dari pemerintah. Kita dilihat di tempat ini, wow ada panti ini yang yang menampung orang-orang yang gangguan jiwa. Dan secara mandiri ya Pak. Iya, ya kerinduan kita sih, kita punya cita-cita ya, kita sampai akhir hidup kita korbankan untuk pelayanan tempat ini. Ya kita kerinduan, kita masih ngontrak di tempat ini, kita rindu. Makanya kita punya visi, punya jangka panjang, punya jangka pendek. Jangka pendek ini kita rawat dulu mereka di sini. Jangka panjangnya nanti kita untuk membina, untuk memberikan mereka manusia seperti
layaknya lah mereka bisa bermasyarakat, bisa beraktivitas, bisa berkarya, bisa bertani, ya apa yang mereka cita-citakan lah mereka bisa kerjakan untuk hidup mereka kalau mereka pulih. Supaya ya seperti kita, seperti manusia. Iya, pada ya amin. Jadi Pak, untuk jangka pendek Bapak, ya semoga ini panti ini terus berjalan, Amin. bisa merawat, kemudian di jangka panjang Bapak Ibu juga Jangka pengen panjangnya mereka punya bisa mampu wadah. untuk berdiri sendiri Iya. ya. Betul. Kita kasih Mandiri. pendidikan tersendiri Iya. lah ya, kasih keterampilan itu, tapi ada tempat yang Layak. permanen Layak. dan layak. Iya. Kita doakan sih Bu, Amin, semoga amin. ini capai, semoga juga selalu ada gitu loh jalan buat teman-teman yang mau mungkin berdonasi, Amin, kita rindu. bantu supaya teman-teman di sini juga dapat pelayanan yang lebih layak gitu. Amin, Dan amin. sampai mereka bisa benar-benar mandiri. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali sharingnya. Kita terus doakan semoga panti ini tetap bisa berjalan, bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih memanusiakan orang-orang dengan gangguan jiwa. Amin. Sekian Karsa pada edisi hari ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa lebih memanusiakan orang-orang dengan gangguan jiwa. Oke, sampai ketemu di Karsa edisi selanjutnya. Melihat dan menyimak apa yang dilakukan oleh Pak Robert dan Bu Christina tadi, tak jauh halnya dengan seni memandang diri kita sendiri. Bahwa sebagai warga negara, kita semua adalah aktor yang mampu menemukan jalan dan membuat perubahan-perubahan yang positif untuk sekeliling kita.